Kompas Petang kembali. Saudara, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin Maret 2025 mencapai 23,85 juta atau turun 0,1% dibanding September lalu. Ekonom menilai laju penurunan kemiskinan RI sejak era reformasi cenderung melambat. Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi salah satu tujuan program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo. Namun situasi ekonomi jadi tantangan. Dan inilah catatan Kompas TV, upaya memutus rantai kemiskinan di tengah kesulitan. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia pertama kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto 20 Juli lalu di Solo, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, Badan Pusat Statistik merilis kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 turun menjadi 23,85 juta orang atau setara dengan 8,47% dari total populasi. Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024 atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1% poin. Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan hilirisasi. Nantinya diharapkan program pemerintah dapat terus mengikis bahkan memutus angka kemiskinan. Bahkan, targetnya di 2029 tak ada lagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, ya, meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan bisa mungkin sampai mencapai 0% atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Potensi-potensi lapangan pekerjaan hasil dari program makan bergizi itu sebisa mungkin difokuskan untuk kepada saudara-saudara kita yang hari ini pada posisi satu berada di bawah garis kemiskinan. Koperasi, program Koperasi Merah Putih. Di situ juga upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan baru. Selius menilai kemiskinan dari era reformasi cenderung menurun, namun mengacu data terbaru BPS soal penurunan kemiskinan, kecepatan laju penurunan kemiskinan cenderung berkurang. Terlebih, keakuratan data BPS dengan kondisi nyata di lapangan diragukan lantaran berbeda dengan lembaga internasional. Jadi sejak tahun 98 pun kemiskinan menurun. Masalahnya, penurunan kemiskinan hari ini yang hanya 0,1% poin, itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk terus menurunkan kemiskinan itu semakin berkurang. Jadi banyak masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan, tapi dalam saat yang sama jumlah orang yang jatuh miskin kembali atau menjadi miskin baru itu juga sangat tinggi. Itu yang mengakibatkan penurunan bersih atau netnya itu sangat kecil dan tidak mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Dan saya melihat bahwa penduduk miskin yang aktual di lapangan itu sebenarnya jauh lebih banyak dari angka kemiskinan pemerintah hari ini. Data BPS juga menunjukkan indeks kemiskinan di perdesaan cenderung menurun, namun pada periode yang sama kemiskinan di perkotaan cenderung meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Sejak dilantik Oktober 2024, Presiden Prabowo terus menegaskan keinginannya memutus rantai kemiskinan nasional. Program berbiaya besar sudah pasti akan jadi beban fiskal di tengah tekanan ekonomi dan prediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5% di tahun 2025. Program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga sekolah rakyat juga ada Koperasi Merah Putih silih berganti diluncurkan. Sementara angka pengangguran terbuka,
PHK, dan kemiskinan masih terus jadi pembahasan sejumlah kalangan. Perbedaan metode penghitungan angka kemiskinan antara BPS dengan Bank Dunia salah satu yang mengemuka. Kekhawatiran dari berbagai kalangan atas kemunculan angka yang mengindikasikan situasi buruk perekonomian nasional harus disikapi dengan bijak. Kewajiban kepala negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah menjamin hak konstitusional warganya. Karena itu, lumrah jika seorang presiden ingin memutus rantai kemiskinan demi pemenuhan hak konstitusional warganya. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi masyarakat adalah problem sistemik. Solusi atas kompleksitas persoalan tersebut tidak cukup sebatas seruan atau teatrikal podium belaka. Perlu strategi dan tahapan eksekusi agar implementasinya nyata, dirasakan masyarakat dalam waktu cepat. Yang tak kalah penting adalah pengawasan dan transparansi penggunaan anggaran agar tidak berujung korupsi seperti yang kerap terjadi. Jaminan integritas aparat penegakan hukum harus dipastikan memadai. Penegakan hukum, tata kelola anggaran program pemerintah dan solusi perbaikan ekonomi adalah bauran yang harus langsung dikendalikan Presiden sebagai kepala negara. Jika semuanya bisa terpenuhi dengan baik, maka aliran investasi, hilirisasi, hingga pembukaan lapangan pekerjaan akan terjadi. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi diperlukan syarat pengelolaan yang unggul, transparan, dan diimbangi penegakan hukum. Bukan sekedar deretan program populis yang hanya berhenti pada decak kagum semata. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.